Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Balik lagi di channelnya Kang Odi. Di video kali ini Kang Odi mau berbagi pengalaman aja ya. Ini perspektifnya Kang Odi. Tips ketika teman-teman mau memasuki jalur kontraflow. Karena kebetulan tadi nggak bisa rekam pada saat proses kontraflow karena memang kontraflownya udah lewat dan ini udah jam 9 juga. Cuman kalau disebut kepikiran ada satu bahasan yang memang pengen kamu disampaikan gitu loh sama teman-teman semua yang sering ngelewatin jalur tol gitu kan dan ada kontraflow. Nah itu tips amannya seperti apa sih? Ini dari perspektifnya Kang Odi. Mungkin teman-teman punya pendapat lain atau punya pengalaman lain, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar nanti ya. Ditonton aja sampai habis. Jadi kontraflow singkatnya adalah kita pakai jalur berlawanan dari arah yang berlawanan gitu. Jadi misalkan ini kontraflow nih, ada kontraflow. Nah, kita pakai jalur yang sebelah kanan ini gitu. Mungkin ini sebetulnya bahasan pada saat kemarin yang pada mudik tuh. Nah, teman-teman kan ada mungkin yang mudik pakai jalur kontraflow ya di Cikampek sana, di Cipali lah, entah di mana gitu kan. Nah, Kang Odi mau sedikit kasih tips aja karena mungkin banyak lah kejadian gitu kan di tol itu. Saat kontraflow ada yang sampai Grand Max itu ngehantem, baku hantam lah apa segala macam. Memang sih namanya celaka musibah itu nggak ada yang pengen dan kita nggak tahu jadwal, tanggal, jamnya kapan itu. Ya itu rahasia gitu loh. Tapi kalau kita mungkin ibaratnya menjaga lah gitu kan, mengantisipasi gitu kan, meminimalisir, ya kenapa enggak gitu loh. Kalau di Jagorawi itu ada titik kilometer 17, nah itu startnya dari situ teman-teman, dan itu biasanya berlaku dari jam setengah 6, kadang-kadang setengah 6, kadang-kadang jam 6, itu sampai sekitar jam 8 atau setengah 8. Nah tadi kebetulan Kang Odi udah lewatin kilometer 17-18 itu di jam berapa? Jam 8-an lewat dan kontraflownya udah di proses penormalan sih di jalurnya itu tadi. Dan Kang Odi nggak sempat masuk ke jalur kontraflownya. Cuman mungkin mudah-mudahan tips dari Kang Odi ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya yang mau memasuki jalur kontraflow. Yang pertama, pastikan kendaraan kalian itu sehat gitu teman-teman. Nah, kenapa Kang Odi bilang yang pertama itu kendaraannya sehat? Gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman ngerasa ini mobil, misalkan kendaraan teman-teman itu mobilnya agak ada anomali, ada keanehan gitu kan, saran Kang Odi sih mendingan jangan pakai jalur kontraflow. Kenapa teman-teman? Alasannya kenapa kendaraan pertama harus sehat? Kalau teman-teman bawa mobil yang udah menunjukkan anomali atau keanehan masuk jalur kontraflow, yang kita khawatirkan adalah ketika teman-teman masuk jalur kontraflow, kendaraan teman-teman itu trouble di jalan. Nah itu yang kita hindari gitu teman-teman. Ya bukannya apa-apa, karena jalur kontraflow itu kan dia cuma pakai satu jalur doang dan itu nggak ada jalur emergensinya gitu. Dalam artian nggak ada bahu jalannya. Walaupun ada sedikit nih seperti ini di jalur kanan ini. Nah itu kan cuman tipis banget gitu teman-teman. Nah itu yang kita khawatirkan adalah ketika teman-teman bawa mobil yang udah mulai menunjukkan anomali, keanehan gitu kan, keanehan di kendaraan kalian masuk kontraflow, kemudian mobilnya trouble, nah itu susah juga buat evakuasi. Yang pertama ini kan lawan arus ya, kita lawan arus kontraflow itu, kemudian mobil teman-teman itu bermasalah. Itu yang pertama sih kalau menurut Kang Odi ya. Terus yang kedua, kalau misalkan teman-teman bannya udah mulai agak gundul atau apa, kempes atau segala macam. Nah itu kalau misalkan teman-teman kempes ya mau nggak mau kalian harus paksa sampai kontraflownya selesai, sampai jalur exit kontraflownya gitu teman-teman. Makanya menurut Kang Odi mobil kalian minimal kudu sehat dulu gitu loh. Nah yang kedua, ketika teman-teman sudah memasuki jalur kontraflow, sebisa mungkin jangan berkendaranya terlalu kanan karena kita akan berdekatan banget dengan mobil di tol yang pastinya di tol itu kan nggak ada yang pelan ya rata-rata ya paling 80-100 gitu kan, tapi kan tetap aja gitu loh bahaya gitu loh. Walaupun itu kecepatan 80-100 itu udah kenceng banget gitu. Nah teman-teman, saran dari Kang Odi, tips dari Kang Odi, jangan ngambil terlalu kanan karena kalau ngambil terlalu kanan kayak gini nih, nah itu yang kita khawatirkan adalah dari arah berlawanannya gitu loh. Terus udah gitu kan dia pakai kon ya, pembatasnya kan cuma sebatas kon. Nah itu kalau bisa jangan sampai kitanya nyundul konnya kemana-mana, bisa terbang ke pengendara yang lain. Itu yang kita khawatirkan teman-teman. Nah tips yang kedua itu ya lebih ngarah kita untuk standby agak sebelah mepet kiri aja. Jadi agak mepet ke sudut kiri atau ke baris mini. Ya kalau Kang Odi sih biasanya kalau misalkan udah masuk jalur kontraflow, si ban ini agak keluar sedikit ke kiri dari jalur yang sebelah kirinya. Jadi benar-benar agak mepet nggak mepet banget sih. Yang intinya ada space lah dengan pembatas
pembatas jalan yang kiri, cuman posisinya nggak terlalu ke kanan intinya gitu. Jadi kita ngasih space jarak antara kon dengan mobil kita yang posisi sebelah kanan gitu. Itu fungsinya untuk apa? Ya kita antisipasi, buset ngeri banget tuh Volvo sama elep. Jadi fungsinya untuk kita ngejaga kondisi di mana ada kon yang kesundul dari arah berlawanan kena kita masih bisa, ibaratnya bisa agak ada jarak lah gitu. Terus kemudian yang ngerinya lagi sebetulnya bukan masalah kon yang terbang kesundul atau gimana, tapi untuk menghindari adu domba dari arah berlawanan gitu loh. Karena kasus yang Grand Max ya, mungkin teman-teman udah tahu lah video Grand Max yang dari dashcam itu, rekaman yang kejadian sampai terbakar itu kan dia ngebuang kanan tuh, itu banyak banget spekulasi. Terus kemudian yang ketiga, sebetulnya ini harusnya yang pertama sih, teman-teman pastiin kondisi fisik teman-teman sehat. Karena walau bagaimanapun sebenarnya ini harusnya yang pertama nih, kondisi fisik itu akan berpengaruh saat kondisi teman-teman fit, benar-benar fit, sehat gitu kan, nggak ngantuk lah intinya. Kita buat fokus di jalur kontraflow, karena jalur kontraflow itu cuma pakai satu jalur aja teman-teman. Kita nggak bisa speeding, nggak bisa salip gitu loh, karena dia cuma satu jalur aja. Nggak bisa kita nggak bisa ngedahuluin kendaraan yang di depannya kita, kecuali kontraflow yang mungkin kemarin di jalur mudik ya, dia kalau nggak salah sekitar 3 jalur lah, 3 jalur atau 2 jalur gitu. Nah, teman-teman mungkin yang kemarin pengalaman pakai kontraflow di jalur mudik, boleh di komen-komen aja teman-teman, karena Kak Odi nggak mudik ke sana ya, nggak mudik lewatin jalur itu, jadi Kak Odi nggak tahu. Cuman kalau Kak Odi lihat itu kayaknya 2 jalur sih, kayaknya 2 jalur gitu, teman-teman. Nah, kalau fisik teman-teman sehat, paling nggak teman-teman bisa fokus, kemudian ya bisa ibaratnya nggak ngantuk lah, paling nggak ngantuk gitu. Karena yang ngeri itu adalah microslip, apalagi dengan kondisi kontraflow yang lurus gitu kan, cuaca panas, itu kadang-kadang bisa bikin ngantuk, bikin microslip gitu teman-teman. Yang ngerinya adalah ya kayak Grand Max, ada yang spekulasi bahwa kejadian Grand Max itu supirnya ngantuk gitu, microslip, buang kanan dia, banting kanan gitu. Ada yang bilang mobil Grand Max-nya trouble, ya wallahu alam lah ya teman-teman. Mungkin teman-teman punya spekulasi lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar aja. Nah itu nomor berapa? Nomor 3 ya tadi ya. Nah yang keempat, teman-teman ketika sudah masuk jalur kontraflow, sebisa mungkin, memang bukan sebisa mungkin, tapi harus jaga jarak antara kendaraan teman-teman dengan kendaraan yang ada di depannya. Bukannya apa-apa, yang seperti Kak Odi sampaikan, kontraflow apalagi di tol dalam kota atau Jagorawi, itu kan dia cuma pakai satu jalur aja. Nah, pakai satu jalur itu kan buat antisipasi aja teman-teman itu, kendaraan yang di depan kita itu ngerem ngedadak teman-teman, karena sering banget sih di kontraflow itu pada ngerem ngedadak gitu loh. Nah itu yang kita jaga-jaga gitu loh, kita yang khawatirkan adalah rem mendadak tadi. Jadi makanya dengan menjaga jarak kendaraan teman-teman dengan kendaraan yang ada di depan teman-teman, nah itu bisa mengantisipasi lah. Kita bicara keselamatan sama keamanan teman-teman sendiri, itu aja intinya. Dengan kita berkendara aman, jaga jarak, ya insya Allah lah kita juga bisa jaga keselamatan orang lain, intinya itu. Itu kan nomor 4 ya. Yang kelima itu adalah jaga kecepatan teman-teman. Menurut Kang Odi, ini perspektifnya Kang Odi, jaga kecepatan kendaraan teman-teman itu ini untuk ngontrol kendaraan teman-teman. Karena walau bagaimanapun kontraflow rata-rata kebanyakan itu satu jalur, dan kalau misalkan kalian bisa jaga kecepatan, setidaknya kalian bisa kontrol kendaraan kalian gitu loh. Dengan mengontrol kecepatan, teman-teman juga pasti bisa ngontrol kendaraan, mau diarahin kemana nih mobil gitu, mau dibuang kemana. Menurut Kang Odi, ini perspektifnya Kang Odi, lebih baik teman-teman jaga kecepatan, jaga kondisi mobil tentunya, kemudian jaga jarak sih, itu intinya. Ya bukannya apa-apa, walaupun kosong nih teman-teman, walaupun kosong, jalur kontraflow itu kadang-kadang kosong gitu kan, itu kadang-kadang memang memicu kita untuk speeding teman-teman. Tapi padahal sebetulnya sebisa mungkin jangan deh, karena bukannya apa-apa, banyak faktor hal sih sebetulnya yang ngeri itu. Kadang-kadang kalau di tol, teman-teman papasan di kontraflow nih, itu kan papasan sama mobil kendaraan besar atau truk atau bis gitu kan, itu kan ada anginnya tuh. Nah mungkin teman-teman pernah ngerasa gitu kan, ngerasa mobil nih goyang ketika bis lewat set gitu, itu berasa banget anginnya gitu loh. Nah itu ya apa ya, hukum fisika kali ya. Ya yang jelas Kang Odi nggak begitu merekomendasikan untuk kecepatan. Batasnya sampai segimana nih? Tips dari Kang Odi nih, kalau udah masuk jalur kontraflow kan udah pasti lancar ya rata-rata gitu kan. Nah paling speednya maksimalin di 80 km per jam, 50, 60, dan rata-rata kadang-kadang di Jakarta sendiri, di tol dalam kota sendiri, ya kita cuma bisa sekenceng-kencengnya ya 60 sampai 80 aja, itu aja sih. Kalau udah masuk kontraflow jarang sampai tembus 100 itu gitu loh. Tapi paling enggak kita masih bisa kontrol kendaraan kita tentunya gitu, kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu loh teman-teman. Nah mungkin
5 tips itu aja menurut Kang Odi, perspektifnya Kang Odi kalau teman-teman mau memasuki lajur kontraflow, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang belum subscribe, aduh belum inget ini teman-teman, yang belum subscribe boleh di subscribe dulu teman-teman untuk dukung channelnya Kang Odi biar Kang Odi juga makin semangat. Pagi, ya, terima kasih Om. Siap. Buat dukung terus channelnya Kang Odi biar Kang Odi juga makin semangat kontennya, klik tombol like kalau kalian suka sama video Kang Odi ini. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng biar kalian jadi penonton pertama saat video terbaru Kang Odi muncul. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian video dari Kang Odi ini. Keep safe teman-teman. Hati-hati selalu di perjalanan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Bye-bye. Ciao.